Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Al-Makia Squad, ketemu lagi dengan Ibu Rini. Untuk sementara Ibu akan mengajar matematika di kelas 10 untuk menggantikan Ibu Maria Nurti. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini kita akan belajar bilangan berpangkat. Nah, apa itu bilangan berpangkat? Jika A adalah suatu bilangan real dan N adalah suatu bilangan bulat positif, maka A pangkat N dituliskan A pangkat N yang didefinisikan sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya sampai dikali lagi dengan A sebanyak N kali. Nah, keterangannya adalah A pangkat N adalah bilangan berpangkat, A adalah bilangan pokok, N adalah eksponen atau pangkat. Sekarang kita lihat untuk pangkat 0 dan negatif. Jika A tidak sama dengan 0, maksudnya A itu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Dan kemudian A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Oke, A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. A pangkat min 2 sama dengan 1 per A pangkat 2. Dan seterusnya A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, dan seterusnya. A pangkat min N, maaf ya. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke. Sekarang kita lihat untuk pangkat pecahan. Pangkat pecahan contohnya A berpangkat 1 per 2. A berpangkat 1 per 2 itu sama dengan akar dari A. Nah, untuk tanda akar ini kalau tidak ada angkanya berarti dia adalah akar 2 dari A. A berpangkat 1 per 3 itu sama dengan akar 3 dari A. Ya. A berpangkat 1 per 3 sama dengan akar 3 dari A. Dan seterusnya ya, sampai A pangkat 1 per N. A pangkat 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari A. Oke, jadi pangkat 1 N nya itu adalah akar pangkat N. Akar N ya, akar N. Oke, contoh lain, kita lihat contohnya. A berpangkat 2 per 3 itu sama dengan ya, angka yang di bawah ini adalah akarnya. Kemudian angka yang di atas adalah pangkatnya. Oke, berarti A pangkat 2 per 3 sama dengan akar 3 dari A berpangkat 2. A berpangkat 3 per 5. Oke, angka 5 itu adalah akarnya, 3 itu adalah pangkatnya. Akar pangkat 5 dari A pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita definisikan A pangkat N per M. Oke, A pangkat N per M. M nya tadi di mana? M nya adalah di akarnya, akar M dari A berpangkat N. Oke, nah sekarang kita lihat sifat berpangkat, sifat-sifat pangkat. Yang pertama adalah A berpangkat P dikali dengan A berpangkat Q. Nah, untuk perkalian bilangan berpangkat, kalau bilangan dasarnya sama-sama A, maka pangkatnya kita jumlah ya. A berpangkat P kali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P ditambah Q.
Contoh 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 berpangkat 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 5. Jadi 4 pangkat 5. Sifat yang kedua adalah pembagian. A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, maka pangkatnya dikurang. Ya. Menghasilkan jadinya A pangkat P dikurang Q. Oke, contohnya 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2, maka pangkatnya adalah 4 pangkat 3 dikurang 2 atau 4 pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu tidak ditulis, maka kita tetap tulis angka 4 saja. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, sifat yang ketiga adalah pangkat berpangkat. Jadi sudah dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi. Nih, misalnya A berpangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Ya. A berpangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, maka pangkatnya dikali. A pangkat P dikali Q. Contoh 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka pangkatnya ya 4-nya tetap, terus pangkatnya 2 dikali 3. 2 kali 3 adalah 6. Oke, lanjut nomor 4. Nah, kalau bilangan perkalian kemudian dengan pangkat yang sama, A kali B dipangkatkan P, maka hasilnya adalah A pangkat P dikali dengan B pangkat P, juga sama dengan kebalikannya. Contohnya 4 kali 5 dipangkatkan 2, itu sama artinya dengan 4 dipangkatkan 2 dikali 5 dipangkatkan 2. Oke, yang kelima, A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan dengan P. Nah, maka pangkat yang di luar ini kita kalikan ke dalam atau metode substitusi ya. Nah, maka pangkatnya adalah A berpangkat M dikali P dikali dengan B berpangkat N dikali P. Oke, ini contohnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, maka kita kalikan pangkatnya. 2 dipangkatkan 2 dikali 4 menjadi 2 pangkat 8. Kemudian 3 dipangkatkan 3 dikali 4. 3 kali 4 12, hasilnya adalah 3 pangkat 12. Nah, sekarang kita lihat bentuk akar. Ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Dua buah bilangan bentuk akar atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk-bentuk akar tersebut sejenis. Didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, B akar A. Ini sama-sama bilangan B dengan A. B akar A ditambah C akar A. Nah, sama-sama akar A, maka kita bisa jumlahkan B ditambah C akar A. Yang kedua, B akar A dikurang C akar A, sama-sama akar A, maka sama dengan B dikurang C akar A. Contohnya 7 akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan 7 tambah 3 10 akar 2. 7 akar 2 kurang 3 akar 2, 7 kurang 3 sama dengan 4, menjadi 4 akar 2. Nah, bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Kita lihat. Untuk perkalian dengan akar yang sama, yang sejenis,
Akar A dikali akar A maka sama dengan A. Akarnya jadi hilang, tinggal A. Akar A dikali akar B, nah dengan bilangan yang berbeda, ini A, ini B, maka sama dengan akar dari A dikali B. C akar A dikali D akar B, maka sama dengan C dikali D akar A dikali B. C akar dari A kali B. Untuk pembagian yang akarnya sama, ya, akar pangkatnya sama, akar P sama-sama akar P dari A per akar P dari B, maka sama dengan akar P dari A per B. Ya, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh, dan untuk selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan sendiri. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan sendiri dari contoh-contoh yang sudah Ibu berikan, ya. Misalnya ini 50, akar dari 50. Nah, kita lihat angka 50 itu adalah perkalian berapa kali berapa, di mana salah satu bilangannya adalah bilangan akar. Nah, akar 50 itu sama dengan akar dari 25 kali 2. 50 kan 25 kali 2, maka nah ini kan akar 25 dengan akar 2. Akar 25 adalah 5, akar 2 adalah akar 2, karena dia tidak bisa disederhanakan. Nah, akar 27 itu adalah 9 kali 3. 27 itu 9 kali 3, maka 9 akar 9 adalah 3. Akar 3 kita biarkan dalam bentuk akar 3. Nah, dan seterusnya. Ini bisa kalian pahami setelah kalian mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan di rumah soal-soal latihan yang ada di LKS. Walaupun penjelasannya hanya singkat, ya, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan materi yang ini, bisa juga dengan materi yang ada di internet. Oke, demikian Ibu tutup, ya. Al-Makiyah bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.